Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 5, yaitu villain dan trunking. Pada bab 5 kali ini kita akan mempelajari 13 materi. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu villain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan berada dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya, pada bagian atas, untuk divisi engineering, bagian tengah untuk divisi programming, dan bagian ketiga ada untuk marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN-nya itu 10, untuk programming VLAN 20, dan untuk marketing VLAN-nya itu 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0. Lalu untuk programming 192.168.20.0, dan untuk marketing 192.168.30.0. Nah, jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, ketika VLAN nantinya akan terhubung dengan switch. Lalu misalkan pada divisi engineering, bandwidth-nya itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan, karena untuk manajemen jaringan, serta untuk memecah broadcast domain, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi maksudnya, misal pada PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian dari switch akan ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini, nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain, karena VLAN sudah memecah broadcast-nya. 2. Konfigurasi VLAN. Sudah menyiapkan topologinya, yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatically. Nah, untuk IP-nya sudah saya tuliskan. Nah, untuk sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24, dan di sisi sebelah kanan kita gunakan IP 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Di sini kita klik tombol persegi panjang. Karena di sini saya tidak akan melakukannya lagi ya teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, untuk RAM VLAN itu dari 1 sampai 496. Maka di sini untuk PC sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10, dan yang kanan itu kita gunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan IP untuk VLAN 10 pada PC-nya. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini kalian klik PC-nya, kemudian pilih config, pilih desktop, lalu IP configuration, lalu tinggal kalian konfigurasikan seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, jika sudah, kita bisa cek pada koneksi antar VLAN-nya.
Nah, bisa kalian lihat di sini sudah successful semuanya ya. Konfigurasikan switch-nya, lalu masuk ke CLI. Kemudian kita akan konfigurasikan VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan command VLAN 10, lalu kita berikan nama untuk VLAN-nya, misalnya kita berikan nama programming. Jika sudah, kita cek dengan menggunakan command do show VLAN if. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN 10 programmer. Nah, bisa kalian lihat di sini portnya itu semuanya menggunakan VLAN 1 atau default. Namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya, maka di sini kita akan masukkan portnya. Yaitu interface FA01, FA02, dan FA03. Nah, karena di sini saya tidak akan melakukannya lagi ya teman-teman. Kita ketikkan ARP min D. Nah, jika sudah selesai ada switch-nya, coba kita hapus. Kita akan masukkan command clear make strip address strip table. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan show make strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita klik tab simulation. Kemudian di sini PC1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC2 dan PC3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke PC4, 5, dan juga 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN tidak memaksa broadcast domainnya. 3. Membuat topologi ruangan 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologi lagi, dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara switch-nya di sini kita hubungkan dengan kabel automatically. Nah, jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Nah, di sini kita konfigurasikan untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini untuk PC7, PC8, dan PC9. Ini tinggal dimasukkan saja IP address dan subnet masknya. Ini untuk VLAN 20-nya ya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman. 4. Belajar terang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita akan konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita klik switch-nya,
lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke Global Configuration, lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10, untuk namanya itu programming. Nah, jika sudah, kita buat juga VLAN 20-nya dengan nama marketing. Nah, setelah itu, kita masukkan interface yang masuk ke dalam VLAN 10-nya. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port access VLAN 10. Kita exit. Kemudian kita konfigurasikan dengan VLAN 20-nya. Kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian switch port access VLAN 20. Jika sudah, kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya. Selanjutnya, kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch. Kita akan mengecek interface yang terhubung, yaitu FA0/7. Langsung saja kita akan konfigurasikan tolnya. Kita klik switch. Kita akan masuk ke global mode. Kemudian masuk ke interface FA0/7. Nah, jika sudah, kita ketikkan command switch port mode terang. Maka di sini kemudian kita akan cek dengan perintah do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat di sini interface FA07 statusnya sudah trunking. Setelah itu, kita akan konfigurasikan hal yang sama pada switch 2. Akan cek dengan do show interface terang. Nah, bisa dilihat ini statusnya sudah trunking. Selanjutnya kita coba tes koneksi antar VLAN. Misalkan kita kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini statusnya successful. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang. Mencoba ping antar VLAN. Di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Kita klik simulation. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC2 ke PC8. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ke switch, kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu PC2 akan mengirimkan paket ke switch, kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu ke PC1 dan ke PC3, lalu ke switch 1. Nah, di sini untuk PC1 ke PC3 itu menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, dan juga 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC8, maka selanjutnya PC8 akan mengirimkan paketnya kembali ke PC2, lalu dari switch 0 ke switch 1 dan switch 1 ke PC2.
Artinya, tes koneksi sudah sukses ya teman-teman. 6. Belajar allowed trunk. Oke, jadi jika kita cek pada interface trunk, di sini terdapat allowed on trunk, allow and active in management domain. Artinya, VLAN yang sudah mencoba melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 10 sampai VLAN 20. Nah, masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita akan ketikkan switch port trunk allowed VLAN, kemudian masukkan lalu kita akan masukkan VLAN yang akan diizinkan. Misalkan saya ingin VLAN 10 dan 20. Dan jika sudah, kita exit. Kemudian cek dengan command do show interface trunk. Maka pada allowed on trunk, di sini yang diperbolehkan hanya VLAN 10 dan juga 20. Membuat topologi ruangan 3. Dan di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan IP-nya saja. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah, langsung saja kita akan konfigurasikan switch-nya. Lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke global mode. Selanjutnya kita buat VLAN 10 lebih dahulu. Untuk namanya itu sama, yaitu programming. Selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Setelah itu kita masukkan interface apa saja yang akan diizinkan. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Selanjutnya kita masukkan juga untuk interface pada VLAN 20. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Nah, jika sudah selesai, kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, semua interface sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasikan trunk untuk switch 2 dan switch 3. Nah, pada switch 2 itu selanjutnya kita konfigurasikan trunk untuk switch 2 dan switch 3. Nah, pada switch 2, interface yang mengarah ke switch 3 itu FA0/8. Kita klik switch 2, kemudian masuk ke global mode, dan masuk ke interface FA0/8. Nah, jika sudah, kita ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek dengan command do show interface trunk. Nah, bisa dilihat untuk FA0/8 statusnya sudah trunking ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Nah, di sini interface-nya itu FA0/7. Kalian bisa perhatikan. Dan bisa dilihat untuk FA0/7 sekarang statusnya sudah trunking. 8. Trunking pada MLS. Ini kita akan mencoba konfigurasikan mode trunk pada MLS atau multi-layer switch. Nah, di sini kalian bisa pilih network device, lalu ke switch, dan kalian bisa pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan switch 3
menggunakan kabel automatically. Kemudian kita konfigurasikan terang pada interface FA0/8. Ini kita masuk ke FA0/8. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, bisa kalian lihat di sini FA0/7 dan 08 sudah kita trunking. Setelah itu kita lakukan terang pada MLS. Di sini kita akan masuk ke interface FA01, yaitu interface yang terhubung dengan switch 3. Lalu ketikkan komen switch port mode terang. Nah, di sini MLS akan memberikan pemberitahuan comment rejected. Artinya, kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang pada interface ini karena encapsulation-nya auto. Nah, hal ini memiliki penjelasannya ya teman-teman. Untuk terang itu ada dua jenis, yaitu ISL dan 802.1Q. Yang mana ISL itu milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian, untuk 802.1Q itu open standard. Ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Ruiche, maka bisa dilakukan encapsulation 1Q. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut. Sedangkan untuk switch 1, 2, dan juga 3 hanyalah support .1Q. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Namun, jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu, di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS. Di sini kita ketikkan komen switch port terang encapsulation.1Q. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan do show interface terang. Oke, di sini sudah trunking ya teman-teman. Dan teori dynamic trunking protocol. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Nah, akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk terang merujuk pada switch. Nah, di sini kita akan mencoba pada mode dynamic terang protokol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, kalian bisa perhatikan tabel ini. Ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan terang, maka akan tetap menjadi terang. Nah, sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dengan dynamic desirable, maka kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antar keduanya akan menjadi mode terang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Bahkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan terang. Nah, switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. 10. Praktik Dynamic Trunking Protocol. Ini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Nah, kita buka tampilan CLI pada switch 4, lalu masuk ke mode privilege. Kita cek show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administrative mode di sini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, by default ia menggunakan dynamic auto, dan pada operational mode, yaitu ini adalah hasil mode yang dijalankan. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operasionalnya hasilnya akan menjadi access mode. Kemudian kita akan konfigurasikan di switch 4-nya saja.
Di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable. Kita masuk ke global mode, lalu masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode dynamic desirable, kemudian kita cek dengan do show interface FA01 switch port. Nah, perhatikan pada administratif telah berubah menjadi dynamic desirable, maka untuk operasionalnya juga sudah berubah menjadi terang. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto, ia sifatnya adalah menunggu. 11. Apa itu untick dan tick? Untuk mempermudah dalam penjelasan, di sini kita bisa klik simulation. Misalkan kita akan kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan melakukan broadcast. Di sini kita bisa klik pada ARP tabelnya. Nah, terdapat keterangan .1Q, yang mana ia disebut dengan tag. Sedangkan untuk untag, jika pada ARP-nya itu tidak terdapat .1Q. 12. Apa itu native VLAN? Nah, jadi native adalah paket yang tidak perlu di tag. Nah, di sini kita masuk pada switch 1. Kemudian ketikkan do show interface terang. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat native VLAN, dan by default native VLAN-nya adalah 1. Misal, ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1, nah karena VLAN-nya itu 1, maka tidak perlu tag ya teman-teman. 13. Konfigurasi native VLAN. Di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Kita buka switch 2-nya, kemudian masuk ke global mode, dan masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, yaitu interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port terang native VLAN dan masukkan angka yang akan diaktifkan, misal VLAN 20. Selanjutnya kita cek dengan do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya pada FA0/8 sudah berubah menjadi 20 ya. Selanjutnya kita coba konfigurasikan pada switch 3. Untuk caranya sama, kalian perhatikan saja. Kalian masuk ke global mode, setelah itu kalian ketikkan interface FA07, terus switch port terang, dan kalian dapat perhatikan di FA0/7 native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes koneksi dengan melakukan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kita klik tab simulation-nya. Di sini kita next saja sampai bagian ini ya teman-teman. Lalu kita klik. Oke teman-teman, sampai sini saja video kali ini.